Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, kita semua bisa berjumpa lagi bersama Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran hari ini yaitu tema 5F subtema 3, pembelajaran 4, 5, 6 ya. Yaitu panas dan perpindahannya serta pengaruh kalor terhadap kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Kalian harus bisa menganalisis kegiatan ekonomi di daerah setempat. 2. Menjelaskan ciri-ciri perilaku orang yang bertanggung jawab. 3. Menganalisis contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anakku semuanya, untuk mengetahui kegiatan ekonomi di daerah setempat, terutama kita kan tinggal di Bandung ya, apa sih ekonominya yang merupakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan budaya setempat ya. Itu kita akan menyaksikan tentang kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan budaya kita, yaitu Kota Bandung. Apa sih kegiatan ekonomi atau makanan tradisional khas Kota Bandung? Yuk kita saksikan kegiatan ekonomi khas di Kota Bandung. Peyem Bandung, makanan tradisional khas yang bercita rasa masam dan legit ini berasal dari tumbuhan singkong yang difermentasi selama 2 hari. Terdapat sekitar 15 sentra peyem yang berada di daerah Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka bertekad meneruskan usaha yang diwariskan oleh para leluhur agar semakin berkembang. Salah satu pelaku usaha peyem, Tatang Rituan, yang setiap harinya membuat sebanyak 1 kuintal peyem dan dibantu oleh ke-6 perajinnya. Untuk membuat peyem, perajin menggunakan singkong berjenis mentega yang berusia 1 tahun. Kemudian dikupas dan direbus selama 2 jam. Selanjutnya difermentasi selama 2 hari. Perajin tetap mempertahankan cara tradisional, seperti memasak dengan kayu bakar, agar hasilnya maksimal. Meski sebelumnya telah mendapat bantuan dari pemerintah berupa kompor gas yang membuat singkong rebusan tidak matang merata. Peyem yang sudah matang kemudian didistribusikan ke berbagai tempat wisata belanja di Bandung, seperti Kosambi, Cihampelas, serta lainnya. Dengan proses pengolahan tradisional yang tetap terjaga, tak heran jika peyem buatan Cimenyan ini tersohor hingga ke berbagai daerah. Pertama memang permodalan itu. Permodalan ya seharusnya itu pemerintah bisa menjembatani lah. Ya kadang-kadang kalau bahan baku lagi banyak gitu mungkin bisa separoh itu ke petani atau ke petani singkong, kita bisa investasi dulu gitu. Kalau lagi barang susah kan itu nggak mungkin. Seandainya kita jauh-jauh dari Cimenyan ke Padalarang, Nganjuk ya itu nggak etis itu. Ia berharap agar pemerintah bisa menjembatani permodalan untuk menunjang kegiatan usahanya ini. Sebab seringkali Tatang dan pelaku usaha peyem lain berhutang kepada pemilik lahan singkong yang ia sewa. Apalagi bila musim pancaroba tiba. Ia harus membeli singkong dari para petani di daerah Padalarang hingga Sukabumi demi memenuhi permintaan pasar. Dari Bandung, Jawa Barat, Nabila Karisti, Presti Aldi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah, anak-anakku, tadi kalian sudah menyimak tayangan video tadi ya. Setelah kalian menyimak tayangan video tadi, yuk kita salin dan jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah tayangan video tersebut termasuk kegiatan ekonomi? 2. Jelaskan ya. 2. Bagaimana cara pembuatan peyem? 3. Kemana saja peyem didistribusikan?
Keempat, siapa pelaku usaha peyem dalam video tersebut dan apa kendala usaha yang dihadapinya. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di daerah tersebut. Nah, pertanyaan ini, ya 5 soal ini kalian salin di buku tulismu, kemudian dijawab dan langsung nanti kalian kirim ke GCR sebagai tugas di hari ini ya nak ya. Nah, anak-anakku, kemudian tadi kalian melihat sosok seorang pembuat peyem ya, yaitu namanya tadi siapa? Tatang Ridwan ya, adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya, karena beliau orang yang bekerja keras mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Kemudian juga beliau pun memanfaatkan limbah kulit singkongnya itu tidak dibuang ke sungai, tidak dibuang kemana, tapi dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi ya. Kemudian beliau pun berjualannya di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum ya. Jadi karena beliau mendistribusikannya, selain dijual sendiri juga didistribusikan ke pasar-pasar ya. Kemudian beliau pun bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk lingkungan sekitar. Tadi kan kalian lihat banyak ibu-ibu di sekitar rumahnya membantu beliau untuk membuat peyem ya. Kemudian beliau pun bisa menjaga lingkungan tetap aman karena beliau pun adalah seorang yang baik ya, tidak mengganggu lingkungan, malahan beliau itu rajin menjaga lingkungan supaya tetap aman. Kemudian menjaga fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, itulah ciri-ciri perilaku orang bertanggung jawab. Kemudian juga perilaku yang bertanggung jawab itu dia selalu berbuat baik, tolong menolong dengan sesama. Nah, sekarang tadi adalah ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang bertanggung jawab insya Allah dalam hidupnya akan tenang, nyaman, disenangi orang lain ya. Jadi tanggung jawab ini tanggung jawab terhadap Allah, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Orang yang selalu bertanggung jawab insya Allah tidak akan membuat orang lain tidak senang atau orang lain terganggu ya. Karena orang yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan masalah di masyarakat, masalah sosial ya. Kemudian contoh nih, orang yang menimbulkan masalah di masyarakat itu contoh masalah sosial, orang yang selalu berjualan di trotoar. Pernah kalian melihat orang yang berjualan di trotoar? Nah, kenapa sih itu terjadi? Ya, pasti ada penyebabnya. Mungkin ketidakpahaman pedagang akan fungsi trotoar, atau mungkin mereka tidak punya lahan untuk berjualan, gitu ya. Nah, akibatnya apa sih kalau berjualan di trotoar? Maka akibatnya hak pejalan kaki akan terganggu ya. Kemudian apa tuh solusinya kalau begitu supaya dia itu menjadi orang yang bertanggung jawab? Maka solusinya dilakukan pembinaan terhadap pedagang. Tapi misalnya kalau masih bandel, maka biasanya Satpol PP turun untuk mengusir mereka biasanya ya. Itu akibat tidak bertanggung jawab ini ya. Nah, anak-anakku, supaya kalian lebih paham tentang perlunya memiliki rasa tanggung jawab, maka yuk kita kerjakan soalnya yang ada di halaman 133, yaitu ayo mencari tahu. Carilah 5 masalah sosial yang ada di masyarakat, kemudian penyebabnya apa, akibatnya bagaimana, dan solusinya harus bagaimana.
kalian kerjakan dengan baik ya. Jangan asal-asalan. Kalau sudah selesai, silakan kalian difotokan dan kirimkan ke GCR. Anak-anakku, jadi intinya kesimpulannya kalian harus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab ya terhadap Allah ya, dengan cara mengerjakan semua perintah Allah, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya. Kalian kan sebagai pelajar, apa sih tanggung jawab kalian? Tentunya belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak gurumu. Tanggung jawab di keluarga kalian sebagai anak ya, sepantasnya kalian harus turut dan patuh pada perintah orang tuamu. Itulah salah satu anak yang bertanggung jawab. Nah, kemudian juga ibu berharap nanti kelak juga kalian akan menjadi pelaku ekonomi ya. Jadi harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi direktur ya. Jadi pengusaha, itu hebat kan? Nah, anak-anakku semuanya, pembelajaran dari ibu dicukupkan sampai di sini. Semoga ada guna dan manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.